Itu semua menurut gua merusak tatanan demokrasi. Persoalan pemberian mahar politik ke partai politik itu menjadi catatan yang perlu dimunculkan ke publik. Disitulah makanya gue mengungkap dan gue mengangkat isu ini ke publik. Kenapa? Agar masyarakat tahu bahwa calon kepala daerah harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau setidaknya menyiapkan anggaran yang sangat fantastis untuk menjadi seorang calon kepala daerah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, kawan, hari ini gue mau bahas mengenai hal yang sangat penting banget buat kita ketahui. Mungkin bagi para pegiat aktivis-aktivis politik di Indonesia ini sudah melek akan hal ini. Tapi gue rasa semua orang harus memahami pola ini yang akhirnya menjadi momok yang sangat menakutkan dan sangat mencederai pola demokrasi yang ada di Indonesia. Mengenai mahar politik, pemilihan umum atau yang biasa kita sebut sebagai pemilu sebagai suatu proses bagi pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Kita sama-sama tahu lah apa arti itu pemilu. Nah, hasil penyelenggaraan pemilu adalah suatu instrumen yang dapat dijadikan dasar untuk dapat melihat corak demokrasi, berjalannya sistem politik dan ketatanegaraan di suatu negara. Karena pemilu akan dapat membawa pengaruh pada 3 hal, yakni yang pertama, sistem kepartaian, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Singkatnya, antara ketiganya itu adalah suatu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Pemilu menjadi salah satu indikator berlangsung dan berkembangnya demokrasi di negara Indonesia. Momentum pemilu dianggap sebagai jalan yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan negara. Namun demikian, penyelenggaraan pemilu masih kerap diwarnai oleh tindakan kecurangan dan pelanggaran yang merugikan, mulai dari penyebaran hoaks atau berita bohong, fitnah, dan hasutan, sampai beberapa kecurangan dalam penyelenggarannya itu seperti penggelembungan suara, penyuapan, politik uang, termasuk juga transaksi sebagai mahar politik di luar batas yang ditetapkan undang-undang yang berlaku. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemilu yang berintegritas dengan tetap berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, menghindari penyelewengan dan pelanggaran, termasuk sekaligus aktif melakukan pengawalan atas beragam penanganan kasus pemilu. Partai politik pada hakikatnya memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas kadernya untuk tetap mematuhi aturan pemilu. Secara faktual, praktek mahar politik cenderung menjadikan momentum pemilu sebagai pembentukan koalisi yang mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan golongan tertentu yang terlibat di dalamnya daripada kepentingan publik. Nah, hasilnya demokrasi belum mampu mewujudkan peningkatan kehidupan politik pun dalam hal memperbaiki kesejahteraan rakyat. Model demokrasi dengan mahar politik berdampak pada kredibilitas pemilu yang diragukan oleh masyarakat, dapat berimplikasi pada menurunnya animo masyarakat pada pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun-tahun yang akan datang. Sampai detik ini, dinamika politik di Indonesia ketika pemilu dan pemilihan kepala daerah atau yang biasa kita sebut dengan pilkada diwarnai dengan fenomena yang sangat merusak integritas dalam berpolitik, yang sepatutnya menumbuhkan sistem kejujuran, ketertiban, dan keadilan sebagaimana ramai disampaikan melalui pemberitaan oleh media pers. Salah satu isu yang cukup krusial nih ya adalah transaksi mahar politik, men. Sebagai bagian dari konstelasi politik demokrasi yang berkembang dewasa ini, praktek mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi di bawah tangan lah ya, yang melibatkan pemberian sejumlah dana dari calon pejabat tertentu untuk jabatan tertentu dalam pemilu partai politik sebagai kendaraan politiknya. Nah, transaksi ini dengan motif apapun berpotensi pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sih sebenarnya jika melebihi batasan nominal minimalnya 2,5 miliar rupiah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 327 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Transaksi ini cenderung lebih banyak terjadi pada saat persiapan menyambut pilkada dibandingin sama persiapan pemilu pilpres, dan tentunya hal ini berimplikasi pada munculnya tantangan bagi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dalam kewenangannya berperan sebagai salah satu elemen terpenting lah ya, sekaligus paling utama dalam penanganan tindak pidana pemilu jelang pilkada serentak tahun 2020 ini.
Praktek pemberian mahar di Pilkada serentak 2020 ini diduga masih banyak terjadi di tengah menguatnya suara politik tanpa mahar. Salah satunya praktik pemberian mahar dari calon kepala daerah ke partai politik. Isu tersebut bukanlah hal yang baru buat kita dengar. Dalam pemilu Indonesia pasca reformasi, praktek transaksi untuk dapatkan tiket nih ya, tiket partai politik menjadi target pertama dan utama calon kepala daerah yang maju melalui jalur partai politik. Isu menguatnya jual beli tiket politik ini membuat para calon itu berusaha untuk menyiapkan biaya yang nggak kecil men, sangat besar. Konsekuensi logisnya para calon berusaha menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk membayar tiket tersebut ke partai politik agar tercukupilah tiketnya itu agar dia bisa maju. Minimal terdapat 4 sumber pengeluaran ya, kalau gue perkirakan yang menyebabkan tingginya ongkos politik pilkada. Nih yang pertama nih ya, biaya pencalonan atau ongkos perahu politiknya itu kita sebut biasanya ongkos kendaraan politik yang lazim disebut sebagai mahar politik. Yang kedua, dana kampanye yang meliputi atribut kampanye, tim pemenangan, serta penggunaan media elektronik dan cetak. Lalu yang ketiga, ongkos konsultasi dan survei melalui berbagai lembaga konsultan dan lembaga survei. Yang keempat, politik uang yang masih marak dilakukan oleh calon kepala daerah meliputi kayak serangan fajar, sumbangan ke kantong pemilih, dan sebagainya lah. Selain itu, dana yang cukup besar adalah perihal keberadaan saksi nih pada hari perhitungan suara. Itu semua menurut gua merusak tatanan demokrasi. Persoalan pemberian mahar politik ke partai politik itu menjadi catatan yang perlu dimunculkan ke publik. Disitulah makanya gue mengungkap dan gue mengangkat isu ini ke publik kepada kalian semua. Karena praktek seperti ini tentu saja sangat merusak tatanan demokrasi. Kemudian membuat biaya pencalonan kepala daerah menjadi mahal banget, mahal sekali. Mengapa dibuka ke ruang publik hal seperti ini? Kenapa? Agar masyarakat tahu bahwa calon kepala daerah harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau setidaknya menyiapkan anggaran yang sangat fantastis untuk menjadi seorang calon kepala daerah. Berdasarkan penelitian Fitra nih ya, anggaran yang dikeluarkan dalam pilkada kabupaten kota berkisar sekitar 5-28 miliar. Gila kan men? Sedangkan pilkada provinsi itu kisarannya sekitar 60-78 miliar. Nilai yang begitu besar tersebut tidaklah sebanding dengan pendapatan resmi yang akan diterima gubernur atau bupati. Misalnya yang hanya memperoleh gaji sekitar 8,6 juta per bulan lah ya, atau sekitar 516 juta selama 5 tahun menjabat. Ini kan nggak sebanding banget. Itu baru dari penelitian Fitra. Sebenarnya banyak lagi temuan-temuan yang justru lebih dari itu. Kebutuhan untuk menjadi seorang calon kepala daerah. Inilah hal-hal yang dapat memicu korupsi dan koalisi pemufakatan jahat. Menjadi cara untuk mengeruk pundi-pundi kesejahteraan rakyat melihat kalkulasi hitungan biaya politik ini yang sangat mahal. Dengan modal awal yang cukup besar, orientasi dari kekuasaan yang dimiliki nantinya, bagaimana juga mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Gimana caranya? Catatan Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 343 bupati, wali kota, dan 16 gubernur yang tersandung kasus korupsi. Tentu ini adalah catatan buruk bagi proses demokrasi yang sedang kita jalani. Karena sesungguhnya kita berharap proses demokrasi bukan hanya bersifat prosedural, melainkan mencakup demokrasi yang substansial. Demokrasi yang merdeka dari berbagai praktik jual beli kepentingan pragmatis, maka itu untuk ini catatan bagi partai politik adalah bagaimana pola rekrutmen calon kepala daerahnya agar nggak lagi ngeluarin biaya besar. Parpol masih banyak memiliki tugas untuk memperbaiki sistem rekomendasi calon dan menghindari transaksi jual beli untuk calon ini. Di tengah mahalnya biaya yang dibutuhkan para calon, kita butuh partisipasi rakyat sebenarnya. Rakyat yang menjadi inisiator gerakan bersama mendukung para calon yang dinilai layak untuk diperjuangkan. Sehingga ada kesadaran kolektif bahwa masyarakat menjadi bagian dari perjuangan para calon kepala daerah. Apapun bentuk partisipasi rakyat itu merupakan dukungan untuk melahirkan pimpinan yang berkualitas. Pimpinan yang diharapkan menjadi pelayan untuk kepentingan umum, bukan mementingkan kelompok atau golongan tertentu. Hal ini tentu saja sejalan dengan harapan publik agar ke depan demokrasi kita semakin berkualitas. Karena rakyat telah ikut berpartisipasi dalam
percaturan politik, itulah demokrasi yang sesungguhnya. Rakyat ikut berperan aktif, rakyat tidak apatis. Dengan demikian demokrasi kita mengalami peningkatan sistem politik dan demokrasi kita terbuka untuk rakyat. Rakyat harus menjadi oase menjemput perubahan, menjadi lilin yang menyala di tengah gelapnya politik pragmatis. Kini saatnya rakyat yang bersuara, bergerak dari awal hingga mampu melakukan check and balance kepada pemimpinnya. Rakyat nggak lagi jadi penonton dong harusnya. Rakyat tak lagi menunggu di momentum pemilihan yang hanya memilih di bilik suara. Tapi saatnya rakyat merdeka. Rakyat meski ikut mengawal calon pemimpinnya dari awal hingga selesai masa tugasnya. Sehingga rakyat layak memberi evaluasi. Apakah bupati misalnya pantas didukung kembali atau layak diberi mandat lagi di berbagai urusan publik sehingga menilai dari hasil kerja dan prestasinya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memandang praktek mahar politik ini sebagai suatu tindakan memberi dan menerima imbalan pada proses pencalonan kepala daerah. Pada pasal 187B berbunyi anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Junto pasal 187C yang berbunyi setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, maka penetapan sebagai calon pasangan calon terpilih atau sebagai gubernur, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang dimaksud itu dalam pasal 47 ayat 5 dipidana dengan pidana paling penjara nih ya, paling sedikit 24 bulan dan paling banyak paling lama 60 bulan. Dendanya sekitar 1 miliar rupiah paling maksimal ya. Sesuai dengan uraian yang gue sebutkan tadi, bahwa setiap orang baik dari elemen partai politik maupun selain partai politik yang memberi dan menerima imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dapat dikenakan sanksi pidana denda sebagaimana Undang-Undang 10 Tahun 2016 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur ketentuan pidana dan atas praktek mahar politik dalam tahapan pencalonan dan tahapan laporan dana kampanye. Berdasarkan undang-undang ini, klarifikasi tindak pidana sumbangan dana kampanye ke berbagai dalam sebuah jenis sumber dana yakni perorangan dan kelompok. Sumbangan dana kampanye perorangan yang memenuhi unsur tindak pidana diatur juga pada pasal 327 ayat 1. Dana kampanyenya yang berasal dari perorangan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 tidak boleh melebihi 2,5 miliar rupiah. Junto pasal 52 ayat 1 yang berbunyi setiap orang atau kelompok perusahaan atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagai yang dimaksud adalah pasal 327 ayat 1 dan pasal 331 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian untuk dana yang berasal dari kelompok diatur pada pasal 327 ayat 2. Dana kampanye yang berasal dari kelompok itu dari perusahaan atau dari badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 326 nggak boleh ngelebihin 25 miliar rupiah. Seseorang yang memberikan dana kampanye melebihi 2,5 miliar rupiah dan kelompok badan usaha yang juga melebihi 25 miliar rupiah dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ada perbedaan yang mendasar mengenai pengaturan yang melarang mahar politik dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Perbedaan tersebut menyangkut hal-hal pokok nih ya, yang harusnya diperlakukan sama karena berada dalam satu sistem pemilihan umum. Berdasarkan pengalaman-pengalaman evaluasi penegakan hukum pidana dalam praktek mahar politik, berkembang suatu interpretasi hukum yang menyatakan bahwa sebenarnya persoalan mahar politik itu tidak terbatas hanya pada saat tahapan pemilu aja atau pilkada, di mana wewenang penyelenggaraan dapat benar-benar berdasarkan atas hukum jika telah masuk ke dalam tahapan. Pandangan yang demikian didasari oleh kenyataan bahwa sangat sulit untuk membuktikan
pelanggaran dalam praktik mahar politik ini, sebagaimana dugaan pelanggaran yang dicalonkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu kemarin, yang prosesnya dicukupkan hingga tahapan pembuktian yang menghadirkan keterangan saksi, yang kemudian keterangan tersebut dianggap nggak cukup untuk dianggap sebagai barang bukti oleh Bawaslu RI. Soal mahar politik miliar rupiah ini ibarat puncak gunung es yang sangat besar, potensinya terjadi secara masif. Di berbagai daerah tidak tertutup kemungkinan hal serupa juga terjadi, maka dapat dikatakan bahwa mahar politik ini disinyalir sebagai salah satu penyebab mahalnya biaya pilkada. Imbalan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan saat proses pencalonan. Aturan tersebut termasuk biaya yang diisyaratkan bagi bakal calon yang melamar ke partai politik. Lebih lanjut bahwa secara proses penjaringan itu bakal calon kepala daerah senada dengan proses pencalonan, apabila partai politik tetap kukuh dengan syarat biaya pendaftaran, maka ketentuan undang-undang yang ada akan dilanggar. Partai politik terkesan melegitimasi politik uang yang bersifat transaksional. Caranya yakni dengan mematok sejumlah biaya dalam proses pendaftaran bakal calon kepala daerah. Partai politik seharusnya nggak boleh berlindung di balik alas atas nama biaya administrasi, biaya survei, biaya operasional, dan lain sebagainya. Ya, inilah yang terjadi jadi teman-teman semua. Ini perlu kalian pahami karena yang terpenting adalah bagaimana cara menghilangkan mahar politik tersebut. Tampaknya undang-undang yang ada di negara ini, segala macam aturan yang ada di negara maupun pengawas-pengawasnya belum cukup efektif untuk bisa menegakkan pola sistem demokrasi yang adil dan jujur ini. Juga menjembatani demokrasi Pancasila sesuai nilai-nilai luhur para pendiri bangsa. Nah teman-teman semua, menurut gue pribadi, apa sih bagaimana caranya mengatur dan membuat konsep ini berjalan dengan mulus, dengan baik, agar kita bisa bernegara dengan sempurna, yaitu kembalikan lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan nilai-nilai luhur para pendiri bangsa kita yang lebih mengutamakan mufakat dibanding voting. Tetap seperti awal, gue kurang setuju dengan pola pemilu saat ini yang one man, one vote. Satu orang bisa mempunyai satu suara. Seorang ulama sama nilainya, sama suaranya dengan seorang santri yang baru masuk. Seorang mahasiswa baru sama nilainya dengan seorang profesor dan guru besar yang ada di sebuah kampus. Nah teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian? Bagaimana pola demokrasi Pancasila ini bisa berlangsung dengan baik? Menurut gua kita rubah sistem ini semua. Jangan lagi cederai rakyat, karena sistem ini menurut gua juga membuat rakyat pun ikut bermain. Banyak sekali kantong-kantong massa yang juga akhirnya terjadi transaksi untuk para calon-calon kepala daerah tersebut. Teman-teman, tulis komentar kalian di bawah. Bagikan ke seluruh sosial media kalian untuk membuka lagi tabir yang ada di negara ini. Semoga negara kita menjadi lebih baik ke depannya. Dan semoga pemimpin kita ke depannya bisa membuat negara kita sistemnya menjadi jauh lebih baik dibanding saat ini. Seberapa bagusnya suatu peraturan atau perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan pun hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan juga penegakan hukum nggak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kultur hukum atau budaya hukum ini kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenal hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Nah teman-teman, tuliskan komentar kalian di bawah. Tuliskan pandangan kalian di bawah. Bagaimana tanggapan kalian mengenai politik mahar yang terjadi di Indonesia. Apakah sistem politik demokrasi kita ini dengan pemilu one man one vote menurut kalian cocok? Masih tepat diberlakukan di Indonesia? Tulis kolom komentar. Bagikan ke seluruh sosial media kita semua agar Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.